Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan shalom. Diberkati Tuhan pagi ini, amin. Lambaikan tangan saudara, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kami datang di hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kami berterima kasih buat penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini Tuhan, hari demi hari yang kami lalui, kami bersyukur, kami merasakan kehadiran Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan ada setiap kami. Sebab itu Tuhan, di pagi hari ini kami mau mengatur persembahan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami rindu membawa hati kami untuk Tuhan. Biarlah Tuhan, pagi hari ini kami mempersembahkan persembahan pujian kami, hormat kami hanya untuk Tuhan. Berkaryalah di tengah-tengah kami Tuhan, ambil alih ibadah ini mulai dari awal hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sebelum saudara duduk, saudara bisa sampaikan sama kiri kanan saudara, katakan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Terima kasih Tuhan, buat kasih setia Tuhan, buat penyertaan Tuhan atas hidup kami. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan,
Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kami menyadari Tuhan, semua hanya karena anugerah-Mu. Hidup kami tidak pernah lepas dari kasih karunia-Mu Tuhan. Sebab kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Kasih karunia-Mu Engkau limpahkan bagi setiap kami Tuhan. Sekali lagi, lebih sungguh katakan anugerah-Mu. Amin Tuhan, anugerah Tuhan. Haleluya, semua karena kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan anugerah-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sayang-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu,
Bapak Ibu yang setuju dengan saya bahwa kita tidak pernah lepas dari penyertaan Tuhan, amin. Dalam hadirat Tuhan saya jemput kita semua bangkit berdiri. Sungguh Tuhan, penyertaan-Mu atas kami sempurna Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Saya jemput, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Penyertaan-Mu
Yesus sungguh baik, amin. Yang setuju katakan yes. Woo! Semuanya menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat. Amin. Tuhan Yesus itu baik. Kasih setiamu Tuhan atas kami. Mari semua saudara. Kami mau nyanyikan di hadapan Tuhan. Lord, you are good and your mercy endureth forever.
You are good. Haleluya. Sama-sama. Ayo jemaat Tuhan, sama-sama katakan. You are good all the time, all the time. You are good. Mana jempolnya saudara? All the time, All the time. You are good. You are good. Yes. all the time, Amen. all the time. You are good. You are good. All the time. All the time. You are good. Sama-sama bertepuk tangan. Ayo saudara bertepuk tangan di atas kepala saudara. Amin. Sebab kau baik dan kasih-Mu tetap. Amin. Saudara, rasakan kebaikan Tuhan lebih lagi dalam hadirat-Nya. Dan kasih-Mu tetap selamanya. Ayo sekali lagi katakan sebab kau baik. Sebab kau baik. Dan kasih Yes, haleluya Tuhan Yesus. Engkau baik. Sebab kau baik dan kasih-Mu tetap selamanya. Segala suku, kaum dan bahasa, generasi, angkat tanganmu. sembah Kau. Haleluya, 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 ku sembah Kau, Kaulah Tuhan. Oh, ku sembah Kau. Haleluya, 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 ku sembah Kau. Kaulah Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, di atas kepala saudara. Tepuk tangan, ayo. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau. Kaulah Tuhan, ku sembah Kau. Haleluya, ku sembah Kau. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan. Angkat jempolnya buat Tuhan. You are. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara bersuka cita. Amin. Jabat tangan samping kiri kanan, katakan Tuhan Yesus itu dahsyat. Ditepuk saudara. High five. Silakan duduk saudara. Persiapkan persembahan saudara. Kita akan memberi untuk pekerjaan Tuhan. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk mengikuti doa bersama setiap hari Senin, Rabu, Kamis jam 7 malam bertempat di Gedung Pastori Baru. Selasa ini, ibadah kaum wanita akan diadakan secara online. Jemaat dapat mengikuti ibadah kaum wanita di YouTube Gereja Petra Makassar jam 5 sore. Hari Jumat ada ibadah pujian dan penyembahan jam 7 malam. Mari datang untuk menerima lawatan Allah. Dan bagi kaum pemuda, pelajar, mahasiswa, dan pekerja, bergabunglah bersama kami di ibadah Pranyut yang diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 7 malam di Gereja Petra Palu. Bagi seluruh jemaat Allah, hadirlah ibadah minggu yang akan diadakan sebanyak 2 kali pada jam 9 pagi dan jam 6 sore. Kami juga mengundang bagi para jemaat agar membawa anak-anak Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti ibadah Petra Kids yang akan diadakan pada hari Minggu jam 9 pagi bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat yang belum bergabung dalam klik, kami mengundang saudara-saudari sekalian untuk terlibat dalam klik yang ada. Melalui klik ini, kita akan saling mendoakan, menguatkan, dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Bagi jemaat yang ingin bersaksi, dapat terlebih dahulu menghubungi nomor yang tertera pada layar. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.
Kami juga menyapa jiwa baru yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami. Kami ucapkan selamat datang, selamat beribadah. Kami rindu Bapak Ibu Saudara sekalian bisa bergabung terus bersama dengan kami. Ada juga ibadah-ibadah selama sepekan yang tadi sudah kita dengarkan bersama. Kami mengundang untuk kita sama-sama bertumbuh di tempat ini, di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, persiapkan hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan yang menguatkan setiap kita. Haleluya Yesus Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Jemaat saja nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati, katakan hatiku. Amin Tuhan. Hanya berada dekat Tuhan kami tenang. Kami tenang Tuhan, mengarungi hari-hari kami. Mungkin banyak persoalan yang belum selesai, banyak pergumulan yang belum selesai, tapi kami tenang bersama dengan Tuhan, sebab kami tahu pertolongan kami hanya dari Tuhan. Pertolongan ajaib yang Engkau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Amin. Tak sanggup
kasih kepada Tuhan buat anugerah-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Setiap hari kami boleh melihat dan menyaksikan kasih dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Sampai hari ini kami masih boleh ada karena kemurahan-Mu yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati pemberitaan firman-Mu pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan mengurapi setiap kami sehingga kami boleh menerima berkat firman-Mu. Firman-Mu boleh bertumbuh, berakar, berbuah-buah di dalam hidup kami. Mengubah kehidupan kami ya Bapa. Terpuji nama-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, mari bersama katakan amin. Haleluya, haleluya. Ya silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya selamat pagi. Saya berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang boleh diberikan kepada saya untuk boleh menjadi saluran berkat di tempat ini. Ya puji nama Tuhan. Saudara, kalau saya lihat tadi lagu-lagunya tentang kasih, kebaikan Tuhan. Ya saya percaya setiap kita menerima kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Ya. Kalau kita berbicara tentang kasih dan kebaikan Tuhan, kira-kira yang ada di benak kita itu apa saudara? Hah? Ya, kalau kita berbicara tentang kasih, kebaikan Tuhan, yang ada di pikiran kita kira-kira apa? Wah pasti berkat Tuhan ya. Ya mungkin bisa mobil baru, rumah baru, istri baru bukannya. Apa anak-anak sukses, kita punya kesehatan yang baik. Ya kita punya keluarga yang baik, itu semua berkat Tuhan, kasih Tuhan dan memang tidak salah. Tetapi ada satu hal yang kadang kita lupakan bahwa ketika kita berbicara tentang kasih dan kebaikan Tuhan, ya saudara harus meletakkan satu pondasi berpikir bahwa Dia itu Allah yang baik, Allah yang mulia dan Allah yang agung. Amin. Ya, seorang Bapa yang baik, ya, kebaikannya itu tidak melulu ya uang, tidak melulu tidak melulu dengan benda-benda materi semua ya, semua jaminan yang dibutuhkan tidak selalu saudara. Tetapi Bapa yang baik kadang kebaikannya itu harus mendisiplin, harus mengekang. Bahkan kebaikannya ada kalanya dia katakan tidak. Itu adalah bagian dari kebaikan Tuhan. Saudaraku. Nah, kalau kita mengerti bahwa Dia adalah Bapa yang baik, Dia tidak senantiasa memberikan kita ya semua yang kita minta, tetapi Dia hanya akan memberikan kepada kita yang terbaik. Dan kita kadang minta itu bukan yang terbaik. Kadang kita minta kepada Tuhan semua yang kita ingin, semua yang kita mau, semua yang kita kehendaki. Kita pikir itu cocok menyenangkan saya akan minta. Dan Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Amin. Makanya Tuhan tidak akan memenuhi segala keinginanmu. Tetapi Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu. Nah, saudara pagi hari ini ya, judul firman Tuhan saya orang Kristen dan penderitaan. Haleluya. Ya, kalau kita bicara tentang penderitaan ini sebetulnya sepertinya ya judul yang aneh ya. Orang Kristen dan penderitaan. Ya, apa hubungannya antara orang Kristen dan penderitaan? Bolehkah orang Kristen mengalami penderitaan ataukah seseorang yang mengalami penderitaan itu tidak harus orang Kristen? Atau kalau saya jadi orang Kristen apakah saya tidak boleh atau tidak mungkin mengalami penderitaan? Ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita bicarakan saudara. Kenapa saya pilih judul ini? Kenapa saya pilih tema ini? Ya karena saya pikir selama ini di dalam gereja tidak pernah disampaikan
Apa itu penderitaan? Bagaimana sikap orang Kristen menghadapi penderitaan? Apa yang harus saya lakukan ketika saya mengalami penderitaan? Apa itu penderitaan? Apakah datangnya dari Tuhan? Apakah datangnya dari si iblis? Atau karena diri saya sendiri? Nah, ini penting kita mengerti supaya nanti ketika mungkin Tuhan izinkan kita mengalami satu momen, satu kesempatan untuk kita boleh menerima karunia penderitaan. Kita boleh berkata, Tuhan itu baik. Amin. Saudara. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Ya, kalau kita baca Ayub 1 dikatakan, Ayub adalah seorang yang saleh, yang jujur. Ya, saudara. Jujur, saleh. Ya. Tetapi pada saat yang sama, Ayub juga mengalami satu penderitaan yang luar biasa, yang mungkin kita tidak pernah alami saat ini. Pertanyaannya, mengapa kok bisa terjadi dalam kehidupan orang benar? Mengapa kok bisa terjadi dalam kehidupan Ayub yang notabene adalah seorang yang takut Tuhan? Apa yang kurang dari Ayub? Salahkah Ayub sehingga Tuhan mengizinkan yang namanya penderitaan? Saudara, jadi konsep berpikir pada zaman Ayub itu hidup kurang lebih zaman Abraham. Saudara, 2000 tahun sebelum Kristus lahir, itulah kira-kira zaman Ayub. Jadi konsep zaman itu, ya, Allah itu cara berpikir atau pikiran orang pada saat itu begini. Allah itu akan selalu memberkati orang yang takut akan Dia, orang yang saleh hidupnya, orang yang benar, orang yang taat. Tuhan pasti memberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Jadi tanda perkenanan Tuhan atas kehidupan seseorang itu dibuktikan dengan berkat jasmani. Itu kehidupan pada saat itu, saudara. Cara berpikir orang pada saat itu. Tetapi kalau kita melihat apa yang dialami Ayub, ini menjadi sesuatu yang berbeda pada konsep-konsep yang terjadi pada saat itu. Ya, makanya ada namanya prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum itu ya seperti itu, kalau orang hidup baik, taat, hidup benar, Tuhan berkati. Itu prinsip umum. Tetapi yang dialami oleh Ayub sedang mengalami yang namanya prinsip khusus. Konsep yang berbeda. Hal yang tidak sama dengan konsep umum pada waktu itu. Sudah hidup benar, hidup suci, takut akan Tuhan, menderita. Mau? Tidak ada yang mau. Saya pun kalau ditanya Pak Pendeta ngomong begini, memang Pak Pendeta mau menderita? Tidak mau, saudara. Tetapi saya mau katakan, kita hidup di dunia yang penuh dengan penderitaan. Saudara, jangan pikir hidup di dunia ini aman. Ya. Jangan pikir, oh aku hidup di Indonesia. Tenang. Ya. Kalau cuma mau makan ikan, tangkap di laut banyak, gitu kan? Minta di tetangga bisa, apalagi di Donggala, saudara. Anda jalan sore, ada orang tangkap ikan, minta dulu ya, dikasih banyak ikan. Saudara, ya, Anda ke pasar beli sayur masih murah, ya, saudara. Sayur paku itu sayur andalan. Saudara, itu kalau di Makassar, aduh Tuhan mahalnya minta ampun. Satu ikat 7.000. Hanya orang kaya yang bisa makan sayur paku. Tetapi di Donggala, satu ikat 1.000. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, dengan jaminan keamanan, ya, kemakmuran seperti itu, saudara. Makanya zaman ini adalah zaman yang paling makmur dari semua zaman yang pernah dilewati oleh manusia.
Tetapi saya mau katakan saudara, siapa yang bisa menduga waktu, zaman yang begitu cepat berubah? Saudara perhatikan dunia ini sedang dalam gonjang ganjing, ya. Saudara perhatikan konflik di Rusia dan Ukraina, konflik Cina dan Taiwan, ya, bencana alam di Turki. Siapa yang pikir, siapa yang kira orang yang hari ini hidup mapan, orang yang hari ini hidup enak, orang yang hari ini hidup dengan damai, besok terjadi perang, besok terjadi bencana, besok terjadi kekacauan, sehingga mengakibatkan jutaan orang menderita, mengalami satu penderitaan yang mungkin tidak pernah terpikirkan. Saudara, mungkin kita berpikir saat ini aku aman, tetapi saya mau katakan, kalaupun satu saat nanti kita menderita, Tuhan izinkan kita mengalami satu penderitaan, kita minimal pernah mendengar satu kebenaran dan kita menjadi orang yang kemudian tidak sedikit-sedikit dalam nama Yesus penderitaan. Aku tengking, pergi. Dalam nama Yesus pergi. Saudara, kita kemudian bisa memahami penderitaan, ya. Kemudian kita bisa merangkulnya dan kita kemudian bisa menjalaninya dengan sukacita bersama Tuhan. Amin saudaraku. Sebab Ayub kalau saudara perhatikan, ya, Ayub dalam Ayub 3 ayat 1. Kenapa Ayub ini waktu mengalami penderitaan yang Tuhan izinkan, Ayub 3 ayat 1 dan 3, ya, dikatakan sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki apa? Hari kelahirannya, ayat 3. Biarlah hilang lenyap hari kelahiranku dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Mengapa Ayub yang semula begitu hebat, begitu kuat, dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang memanggil. Apakah kita hanya mau menerima yang baik tetapi yang buruk daripada Tuhan? Tetapi dalam perjalanan waktu Ayub kemudian menjadi stres, menjadi frustasi. Kenapa saudara? Pertanyaannya kenapa? Ya saya katakan konsep yang seperti itu tadi yang ada di pikiran orang pada saat itu. Sehingga Ayub kemudian mengutuki hari kelahirannya. Tidak bisa menerima apa yang dia alami. Kenapa? Karena dia tidak paham. Atau belum paham. Sehingga kalau kita baca Ayub 10 ayat 6 dan 7. Sehingga engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusut dosaku. 7. Padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah dan bahwa tiada seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Apa yang terjadi saudaraku? Ayub yang pertama begitu gagah, begitu tegar menghadapi penderitaan. Dia mulai goyang. Dia katakan apa? Padahal engkau tahu Tuhan, aku tidak bersalah. Kenapa kau izinkan? Dengan kata lain, Ayub sedang menuduh Tuhan. Dia melakukan sesuatu yang tidak patut dalam hidupnya. Ayub adalah orang yang bangga dengan kesalehan hidupnya. Sehingga melalui kesalehan hidupnya itu, dia boleh berkata, aku tidak layak kalau Tuhan perlakukan seperti ini. Aku tidak layak Tuhan perlakukan aku sewenang-wenang. Makanya kalau kita lihat pembicaraan Ayub dengan sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat Ayub ini, ya ada Elifas, ya, dan teman-temannya, ya, mereka menuduh Ayub itu berbuat dosa. Ayub mengaku, Tuhan pasti tidak salah melakukan ini kepadamu.
Ya, pasti ada dosa dalam hidupmu. Ayo mengaku saja. Dan ini yang membuat Ayub stres. Ayub menjadi frustasi, saudara. Ya, ketika dia mengalami sesuatu penderitaan, orang tuduh ini kamu pasti ini akibat dari dosamu. Ayub berkata, tidak. Aku adalah orang yang saleh, orang yang suci dan tidak pantas dihukum oleh Tuhan. Dengan kata lain seperti itu. Tetapi kita harus ingat, saudara, Tuhan adalah Tuhan, Allah yang berdaulat. Amin. Dia tidak perlu meminta persetujuan saudara. Dia tidak perlu berdiskusi dengan kita. Dia tidak perlu mencari sekutu. Dia tidak perlu cari pendapat orang lain. Nah, dalam perjalanannya ini, Ayub menjadi orang yang tidak mengerti untuk apa Tuhan mengizinkan penderitaan itu ada dalam hidupnya. Saudara. Nah, kalau kita berbicara tentang iman Kristen, kekristenan dan penderitaan, sesungguhnya apa sih itu? Ya. Penderitaan dan apa itu iman Kristen? Bagaimana kalau hal itu kemudian terjadi bersama-sama? Bagaimana kalau hal itu kemudian terjadi di dalam hidup saya? Nah, kita akan membuka, saudara, ya, Rasul Paulus. Saya senang dengan kehidupan Rasul ya yang ternama ini, yaitu dalam Filipi 1, ya, Filipi 1 ayat 28 dan 29. Nah, Rasul Paulus adalah seorang rasul yang hidupnya banyak sekali mengalami yang namanya penderitaan. Ya, dalam memberitakan Injil Yesus Kristus, dia banyak sekali mengalami penderitaan. Ayat 28 dan 29 bahkan banyak mengalami pertentangan. Ya, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Ini jemaat Filipi ini punya lawan, saudara. Punya musuh, ya, tentu orang-orang yang tidak sungguh-sungguh hidup dalam Injil, sehingga memusuhi orang yang hidup dalam Injil, dalam kebenaran. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Ayat 29. Ini ayat yang akan kita bahas pagi hari ini. Sebab kepada kamu, coba kita baca bersama-sama ya, 3, 2, 1. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Untuk menderita bagi Dia. Nah, dari ayat ini kita bisa menangkap satu kebenaran, bahwa kadang, saudara, orang Kristen yang benar-benar suci, benar-benar Kristen, anak Tuhan yang sungguh-sungguh, pada saat yang sama dia hidup benar, hidup suci di dalam Tuhan. Tetapi pada saat yang sama Tuhan mengizinkan yang namanya penderitaan. Ya. Saya ngomong ini, saudara, ya, kenapa sih kok Tuhan izinkan penderitaan? Apakah Tuhan kurang kerjaan? Apakah Tuhan sedang senang mengerjai umatnya? Ya, tidak, saudara. Kita jangan lupa bahwa kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Betul? Ya. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan katakan apa? Engkau akan berjerih lelah mencari rezekimu, dengan berpeluh engkau akan mencari rezekimu. Bukankah itu satu penderitaan? Sakit melahirkanmu akan kubuat sangat sakit. Amin, ibu-ibu. Saya tidak tanya bapak-bapak.
Karena hanya ibu-ibu yang mengalami rasa sakit bersalin. Sakitnya luar biasa. Sampai diubun-ubun katanya. Sakit, begitu sakit. Bukankah itu satu penderitaan? Kenapa kita tidak usir? Sakit bersalin dalam nama Yesus pergi. Tidak bisa, saudara. Itu konsekuensi dosa yang harus kita tanggung. Oh Pak, sekarang kan bisa. Saya operasi sesar Pak. Iya operasi. Tapi akibat dari operasi itu juga sakit. Bahkan sakitnya lebih lama. Saudara. Ini adalah satu penderitaan yang diakibatkan oleh dosa itu sendiri. Memang dosa selalu mengakibatkan penderitaan. Makanya jangan suka berbuat dosa. Mungkin kita berkata, oh aku enjoy saja kok Pak. Berbuat dosa sekarang tidak ada terjadi apa-apa. Iya, mungkin di dunia engkau tidak menerima konsekuensi dosa. Tetapi di dunia yang akan datang, Tuhan tidak pernah lalai untuk menghukum dosa satu pun, saudara. Tuhan akan menghajar anak-anaknya kalau kita berbuat dosa. Nah, penderitaan adalah konsekuensi dari yang namanya dosa, saudara. Tetapi saudara, ada penderitaan yang diakibatkan karena dosa. Langsung bisa kena. Ya, contoh, orang suka pakai narkoba. Ya, konsekuensinya apa? Bisa kena HIV AIDS. Orang suka jajan di luar, ya, bisa kena HIV AIDS. Itu konsekuensi langsung dari hukuman dosa. Saudara. Seperti dari 1 Petrus 4 ayat 15 katakan. 1 Petrus 4 ayat 15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai apa? Pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Jadi kalau kita mungkin ya menjadi seorang pencuri, penjahat, pembunuh, itu pasti akan mengakibatkan kita menderita, saudara. Karena ditangkap, dijebloskan tahanan, pasti kita menderita. Tetapi ada juga penderitaan karena apa yang kita tabur. Amsal 10 ayat 4. Saudara. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Miskin itu menderita atau tidak? Hah? Miskin menderita atau tidak, saudara? Loh, kalau saudara anggap tidak menderita ya. Orang miskin itu menderita, saudara. Orang hidup susah itu menderita. Untuk cari makan pun mereka harus bergumul kerja dari pagi sampai malam. Kadang juga nggak dapat. Harus tahan lapar. Bukankah itu sebuah penderitaan? Tetapi yang kitab Amsal tadi mau katakan begini. Ada kalanya penderitaan itu kadang bukan iblis yang lakukan. Kadang juga bukan Tuhan yang datang dari Tuhan. Tetapi karena kebodohan kita. Karena apa yang kita tabur, pasti kita akan tuai. Kalau kita ini dikatakan tadi, tangan yang lamban menjadikan miskin. Itu ya dan amin. Artinya orang yang malas, ya kalau menabur kemalasan, saudara. Pasti ujung-ujungnya akan membuat hidup kita jadi miskin. Makanya orang yang malas pasti akan jadi miskin. Kenapa? Dia sedang menabur kemalasan. Jadi konsep tabur tuai ini terjadi, ada di dunia ini. Ya, kalau kita jadi orang yang makan sembarangan, saudara. Jadi jangan salahkan Tuhan kalau kita sakit. Betul? Kita minum soft drink, sukanya minum yang instan-instan. Jangan salahkan Tuhan kalau kita kena diabetes. Suka yang manis-manis. Dalam nama Yesus. Roh diabetes pergi. Lah, kalau kita menabur itu setiap hari. Pasti saudara sakit.
Kalau tidak percaya coba saja. Kalau kita tidak bisa menjaga leher kita. Makanya Amsal katakan apa? Kalau besar nafsu makanmu. Taruh apa? Sebenarnya bukan pisau itu. Golok. Karena kadang mulut kita ini yang mengakibatkan kita ini jadi sakit. Kita menderita karena sakit penyakit. Nah, saudara, ada satu kata yang indah yang berkata begini. Tuhan, berikan aku hati untuk menerima apa yang tidak dapat aku ubah. Artinya begini, kadang dalam hidup ini Tuhan itu memberi sesuatu yang kita tidak bisa ubah, saudara. Sepertinya ini menjadi takdir Tuhan dalam hidup kita. Ya, saya dilahirkan dari orang kampung, ya, orang desa, ya, dilahirkan dari anak petani yang miskin. Itu saya tidak bisa ubah. Kata-kata tadi, berikan aku hati yang rela menerima apa yang tidak bisa aku ubah. Ini perlu kebesaran hati. Tetapi kata-kata ini begini. Tetapi berikan juga aku hati yang kuat untuk mengubah apa yang dapat aku ubah. Oke, fakta. Misalnya saya orang kampung. Itu tidak mungkin berubah. Walaupun saudara sudah percaya Yesus. Saya dilahirkan dari kulit yang apa ini? Ireng. Tapi manis toh. Itu fakta, saudara. Tidak mungkin saya bisa ubah. Saya tidak mungkin waktu aku percaya Yesus. Kulit yang hitam manis ini. Aku tolak. Tidak mungkin terjadi. Saudara. Itu fakta yang tidak mungkin berubah. Tetapi berikan aku hati yang kuat untuk mengubah apa yang dapat aku ubah. Dan berikan aku hikmat untuk dapat membedakan di antara keduanya. Saudara, dalam hidup ini tidak semua hal kadang bisa kita mengerti. Betul? Ya. Hari ini masih baik-baik. Besok kok sakit. Lusa sudah take off. Saudara, nggak ada yang bisa mengerti, nggak ada yang bisa pahami. Kenapa itu orang begitu baik sekali. Kok cepat sekali dipanggil Tuhan dan kita menyesali kenapa kita bertanya dan juga Tuhan tidak jawab. Tetapi ada orang yang begitu jahat, hidupnya suka bikin rusuh, bikin susah orang lain. Malah berumur 90 tahun. Ini kita kadang gemas ke nama Tuhan. Tapi itulah dunia. Tidak semua hal sanggup kita mengerti. Tidak semua hal kita sanggup pahami. Saudara. Dan yang saya mau katakan hari ini. Menderita karena kehendak Tuhan. Itu adalah satu kemuliaan yang Tuhan izinkan. Amin. Saudara, dalam 1 Petrus 4. 1 Petrus 4 ayat yang ke-19. 1 Petrus pasalnya yang keempat. Ayat yang ke-19. Karena itu, baiklah juga yang mereka yang harus menderita karena apa? Karena kehendak Allah. Ya saudara, ada kalanya penderitaan itu kehendak Tuhan. Ya. Karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Saya mau bacakan untuk saudara ayat ini dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ya.
Sebab itu kalau ada orang-orang yang menderita karena Allah menghendaki demikian, hendaklah orang-orang itu hidup dengan benar dan mempercayakan diri kepada pencipta mereka. Ia akan selalu menepati janjinya. Ini luar biasa. Oh, rupanya begini, kalau kita sudah hidup benar, hidup suci di hadapan Tuhan, ya, tetapi Tuhan masih izinkan menderita. Itu Petrus berkata, hendaklah orang itu mempercayakan diri, menyerahkan dirinya kepada Tuhan, kepada pencipta mereka. Tuhan akan selalu menepati janjinya. Oh, rupanya dalam penderitaan orang benar, walaupun mungkin kita tidak mengerti, walaupun kita tidak sukai, itu ada rancangan Allah yang luar biasa. Katakan amin. Ya. Ada rencana Allah yang indah dalam kehidupan, dalam penderitaan orang benar, saudara. Nah, kira-kira rencana apa yang Tuhan mau siapkan untuk kita ketika kita sebagai orang benar menderita, ya? Dalam 1 Petrus 2 ayat 19 dan 20, ya. 1 Petrus 2 ayat 19 dan 20 dikatakan begini. Sebab adalah apa saudaraku? Kasih karunia. Jika seorang karena apa? Sadar akan kehendak Allah. Jadi ini penderitaan yang dikehendaki Tuhan, kehendak Allah kan? Ya, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Yaitu seperti Ayub tadi. Ya, saya katakan seandainya ada alasan, ya, satu-satunya orang yang tidak layak menderita itu adalah Ayub. Ya, dia ya tidak layak ya menderita kalau ada alasan. Ya. Menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung, ayat 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Jawabannya pasti tidak. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, apa yang dikatakan sana saudara? Maka itu adalah kasih karunia dari Allah. Jadi kalau kita sudah setia, berbuat baik, hidup benar, tetapi masih Tuhan izinkan mengalami penderitaan, itu adalah kasih karunia Allah. Dan tidak semua orang mendapat kasih karunia Allah. Amin saudara. Iya. Tidak semua orang mendapatkan kasih karunia Allah. Ya. Apa tujuan dari kasih karunia penderitaan ini? Apa sebenarnya tujuannya? Ya. Sebenarnya Tuhan mau apa dengan kasih karunia penderitaan ini? Nah, kalau kita baca dalam Roma 5, ya, Roma 5 ayat 3 dan 4, kita akan menemukan di sana tujuan dari kasih karunia penderitaan ini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam apa? Kesengsaraan kita, penderitaan kita. Terus karena apa saudaraku? Kita tahu, kita paham, kita mengerti. Kalau kita tidak paham ya seperti Ayub tadi, ujung-ujungnya ngomel sana sini ya. Karena kita tahu bahwa apa? Kesengsaraan itu, penderitaan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Terus ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Oh, rupanya kita harus tahu bahwa waktu Tuhan izinkan penderitaan, kasih karunia penderitaan datang dalam hidup kita, yang Tuhan mau itu kita kemudian mengarahkan pengharapan kita kepada Tuhan. Kenapa kok bisa begitu?
Karena Tuhan tahu sifat manusia. Kadang manusia itu kalau sudah hidupnya enak, dia lupa Tuhan tidak sudah? Kebanyakan lupa Tuhan. Ya. Kebanyakan kita tidak bisa menghargai berkat Tuhan. Saudara akan tahu nilainya oksigen yang kita hirup ini kalau kita sudah pakai tabung oksigen di rumah sakit. Betul? Kita tidak pernah bersyukur, Tuhan terima kasih buat oksigen pagi hari ini yang begitu segar. Ya. Jarang kan? Tapi coba saudara alami dulu. Masuk di rumah sakit dan mengenakan tabung oksigen. Baru kita, aduh benar. Kalau aku masih boleh bernapas, itu juga karunia Tuhan. Saya saudara pernah mengalami operasi usus turun. Saya seumur-umur tidak pernah masuk rumah sakit. Saudara sehat walafiat, haleluya. Saudara, tapi satu kali Tuhan izinkan mengalami usus turun dan itu mesti operasi. Waktu dioperasi pasang kateter, saudara. Wah, saya pikir ini kan sudah mau selesai, minum saja banyak-banyak. Wah, celaka saudara. Pas minum tidak bisa kencing. Saudara pikir kalau tidak bisa kencing itu perkara kecil. Teriak-teriak, tolong, tidak bisa kencing. Saudara, kapan saya tahu bahwa kalau bisa buang air kecil itu perkara yang berharga. Ketika Tuhan izinkan kita tidak bisa kencing. Apakah saudara hanya kalau buang angin pup begitu perkara sederhana? Oh itu, waduh, kalau saudara tanya dokter, itu melibatkan mungkin formula-formula yang rumit yang Tuhan kerjakan di dalam perut kita, saudara. Sehingga kalau kita tidak bisa buang air di rumah sakit itu jadi perkara besar. Ya. Saudara, kapan kita bisa tahu kalau hanya buang angin saja? Itu satu anugerah kalau kita mengalami seperti itu. Ya. Jadi kadang Tuhan itu mengizinkan kita mengalami sedikit, mencicipi anugerah penderitaan supaya kita itu bisa menyadari betapa Tuhan itu memberikan karunia yang besar di dalam hidup kita dan kita bisa memahaminya. Ya. Jangan tunggu sakit baru kita sadar. Jangan tunggu sudah mengalami baru kita bertobat. Karena manusia pada umumnya begitu. Ya, kalau sudah hidup enak, hidup sukses, hidup berhasil, ya sudah say goodbye to the Lord. Selamat tinggal Tuhan. Aku mau nikmati dulu hidupku. Gitu kan manusia. Pada umumnya. Ya, saudara. Jadi kalau Tuhan izinkan kita mengalami kasih karunia penderitaan. Supaya sebenarnya tujuan. Supaya kita mengarahkan pengharapan kita. Roma 5 ayat 3 dan 4. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Sesungguhnya kalau aku boleh kuat, boleh berhasil, boleh sukses, semuanya karena dari Tuhan. Saudara. Yang kedua, untuk apa Tuhan mengizinkan karunia penderitaan dalam kehidupan kita? Ya, dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang pertama. 2 Korintus 5 ayat yang pertama dengan cepat. Karena kami tahu, ini kami tahu lagi ya. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan
manusia. Oh rupanya ayat ini bilang begini, sebab kami tahu. Kami tahu dari mana? Coba naik ya. 2 Korintus 4 ayat 18. Ya, naik sudah. Ini ayat ini kalau dalam Alkitab manual tidak dipisah ya. Satu perikop ya. Sebab kami tidak memperhatikan hal-hal yang kelihatan. Melainkan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan hanya tahan sementara. Tetapi yang tidak kelihatan itu kekal selama-lamanya. Kenapa? Kok Paulus tidak memperhatikan hal-hal yang kelihatan? Saudara. Hal-hal kelihatan apa konteks yang Paulus bahas di sini? Ayat 17 katakan begini. Dan kesusahan yang tidak seberapa ini yang kami alami untuk sementara ya, menghasilkan bagi kami suatu kebahagiaan luar biasa dan abadi. Kebahagiaan itu jauh lebih besar kalau dibandingkan dengan kesusahan itu sendiri. Ini dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini ya saudara. Nah ayat 16 katakan begini. Itulah sebabnya ya kami tidak putus asa. Ya. Coba. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Apa artinya? Ya, saudara Paulus bilang begini, manusia batin lahiriah kami dari hari ke hari semakin merosot. Itu ya dan amin pasti. Tidak ada orang yang semakin tua semakin sehat. Itu tidak mungkin. Ya, pasti dengan bertambahnya usia tubuh kita akan semakin lemah. Betul? Semakin merosot. Dulu saya saudara dulu muda naik motor gak pakai jaket gak apa-apa. Tapi coba sekarang gak pakai jaket. Pulang batuk langsung di rumah. Apakah iblis masuk lewat angin? Tidak. Karena tubuh kita sudah semakin lemah. Ya. Ini memang Alkitabiah. Alkitab katakan kok. Ya. Tubuh manusia lahiriah kami semakin merosot. Tetapi yang Paulus katakan begini. Walaupun engkau mengalami kemerosotan. Walaupun engkau mengalami penderitaan badani. Paulus katakan apa? Namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Ayat 17. Sebab apa? Yang membaharui apa? Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Wah, saudara. Kesusahan itu Paulus sebut sebagai penderitaan ringan. Loh, kalau saudara baca dalam 2 Korintus 11 ayat 25 sampai 28. Di sana Paulus menceritakan penderitaan-penderitaannya sebagai seorang pemberita Injil. Dikatakan 39 kali aku dipukuli oleh orang Yahudi. 4 kali ya. Setiap kali itu 39 dan 4 kali aku dipukuli. Ya, aku kadang kelaparan, aku kadang kedinginan, aku kadang berpuasa. Beberapa kali kapal yang aku naiki terkandas terombang-ambing di tengah laut. Ini satu penderitaan. Tetapi Paulus berkata, sebab penderitaan ringan. Berat apa ringan itu? Berat juga. Ya, tetapi Paulus tidak bilang berat. Masalahnya, kadang kita kenapa? Kita pikir penderitaan kita ini menjadi penderitaan yang paling berat. Hah? Karena kita melihat, membandingkan penderitaan kita dengan penderitaan orang lain. Betul? Benar apa ya? Iya. Kalau kita melihat penderitaan kita bandingkan dengan penderitaan orang lain. Aduh, kecil kau punya. Saya punya ini bukan main.
bebasar Jo. Sudah suami suka pukul, selingkuh, ya, tidak kerja, ambil uang lagi. Kalau kamu punya, hanya selingkuh saja itu kecil, gitu kan. Tetapi yang Paulus maksudkan di sini bukan jenis-jenis penderitaan. Ya, kalau dia katakan sebab penderitaan ringan, ya, yang sekarang ini itu satu penderitaan yang berat, tetapi Paulus katakan ringan. Kenapa? Ya, mengerjakan bagi kami satu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar dari penderitaan kami. Terus ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang tidak kelihatan, melainkan yang kelihatan. Ya, karena yang kelihatan, yang tak kelihatan. Yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi perbandingannya apa? Perbandingannya adalah kemuliaan yang akan kita terima sebagai orang benar yang Tuhan izinkan mengalami karunia penderitaan. Jadi kalau kita melihat apa yang Tuhan sediakan lewat penderitaan, penderitaan kita itu kemudian tidak ada apa-apanya Tuhan. Justru penderitaan itu mengerjakan. Melalui penderitaan itu Tuhan bekerja supaya kita bisa memandang, ya, bahwa melalui penderitaan itu Tuhan sedang menyediakan bagi kita satu kediaman di surga. Saudara, sehingga kita ini bukan menjadi makhluk duniawi. Mau terus hidup di dunia. Sudah umur 90, ya, masih mau terus, ya, seakan-akan dunia ini menjadi tempat tinggalnya yang kekal. Ya. Menikmati dunia boleh, tetapi jangan sampai begitu nikmatnya dunia ini dinikmati, sampai kita tidak mau pulang ke rumah kita yang sesungguhnya. Saudara, manusia adalah makhluk rohani. Saudara, ini jasmani atau rohani? Kita ini makhluk rohani. Tuhan ciptakan kita supaya kita boleh bersekutu dengan Dia. Dan suatu saat nanti Tuhan merindukan kita bersekutu dengan Dia sebagai sebuah keluarga di dalam kekekalan. Ini yang Tuhan rancangkan sehingga Tuhan mengizinkan penderitaan sedikit supaya kita mengarahkan pandangan kita di rumah kita yang sesungguhnya. Amin. Makanya ada lagu katakan begini. Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat, terdengar suara Yesus yang merdu. Dia pergi ke negeri terang, surga yang bakal menyediakan rumahmu dan rumahku. Dalam rumah Bapa ada banyak tempat tinggal, saudara. Amin. Saudara, kalau sedang mengalami penderitaan, mari arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Entah penderitaan karena sakit, entah penderitaan karena dikhianati, entah penderitaan karena ditinggalkan, entah penderitaan karena kesulitan ekonomi. Semuanya itu mengakibatkan penderitaan. Berdoalah kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkenan mengangkat penderitaanmu, biarlah Dia berkenan. Kalau seandainya pun tidak, mari terus berjalan di dalam percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan sedang menyediakan yang terbaik dalam hidupmu. Amin, saudaraku. Saya undang pelayan untuk maju ke depan. Ya, yang pertama, untuk apa Tuhan mengizinkan penderitaan? Supaya kita, ya, mengerti itu adalah kasih karunia daripada Allah. Yang kedua, penderitaan membuat kita mengerti bahwa Allah sesungguhnya sedang menyediakan kediaman di surga yang terbaik bagi kita. Ya,
Mari kita berdiri Bapak Ibu, kita mengangkat satu pujian. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Kami mau tetap setia.
kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Kami mau tetap setia sampai selama-lamanya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya rancangan yang terbaik sebab Engkau Allah yang maha baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati keluarga nikah kami, anak-anak kami, sekolahnya, pelajarannya, jauhkan dari pergaulan yang bebas, yang jahat. Beri pemuda remaja roh takut akan Kau sehingga mereka menjauhi kejahatan. Berkati pekerja usaha sidang jemaat-Mu, apapun yang mereka kerjakan usahakan Kau buat berhasil. Dan Kau mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Sehingga nama-Mu dipuji, dipermuliakan sampai selama-lamanya. Sebentar lagi sidang jemaat maka kembali ke rumah masing-masing. Kiranya pula saudaraku dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa, Putra Allah dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang mengasihi Tuhan katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Terpuji-pujilah.